Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rita Buswanti dengan NIM 2414010154. Nah, di sini saya akan mereview buku modul pembelajaran pendidikan keluarga karya dari dosen kita, yaitu Ibu Aziza Hamidia dan dosen kita Suryadinata. Di sini saya akan membahas yaitu mengenai konsep dasar pendidikan keluarga. Nah, materi yang pertama yaitu tentang pengertian pendidikan keluarga. Pendidikan keluarga sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Muhammad Yusuf ialah pengajaran yang diberikan oleh anggota keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak-anak, dan lain sebagainya, seperti mengajarkan agama, kemampuan dasar, kepercayaan, pandangan hidup, nilai-nilai, serta norma sosial. Yang mana dalam sejarah perkembangan Islam sebelum berdakwah kepada masyarakat luas, Rasulullah SAW disuruh untuk berdakwah kepada keluarga dan kerabat terdekatnya. Rasulullah SAW juga menyerukan kepada orang-orang beriman untuk menjaga keselamatan keluarganya dari api neraka. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat 6 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." Nah, di dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar memelihara dirinya dan keluarganya yang terdiri dari istri, anak, saudara, dan kerabatnya agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga mengisyaratkan bahwa atas dasar tugas atau kedudukannya, orang tua mempunyai kewajiban mendidik anaknya sebagai upaya dalam memelihara dirinya dan keluarganya dari api neraka. Oleh karena itu, ayat ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk pendidikan anak dalam keluarga. Nah, dengan demikian dapat kita pahami bahwa pendidikan keluarga merupakan tanggung jawab orang tua kepada anak, karena anak merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga, dirawat, dan diperhatikan segala kebutuhannya, baik itu kebutuhan jasmani maupun rohani. Nah, poin yang kedua yaitu tentang hakikat keluarga di dalam Islam. Kehidupan keluarga akan selalu mempengaruhi pendidikan anak, terlebih pada masa TK atau masa anak-anak. Seperti yang kita ketahui, budi pekerti setiap orang akan menunjukkan pengaruh dasar pembawanya. Sebagian besar terpengaruh dari keluarga, karena keluarga merupakan lingkungan dasar bagi setiap anak. Nah, di dalam konsep Islam, anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, yaitu kondisi awal yang suci dan berkecenderungan kepada kebaikan, tetapi secara pengetahuan ia belum mengetahui apa-apa. Meskipun demikian, modal dasar pengembangan pengetahuan dan sikap telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa alat-alat indera. Banyak sekali dikemukakan ayat-ayat mengenai hakikat pendidikan dalam keluarga. Di antaranya yaitu Al-Qur'an surah Toha ayat 132 yang artinya, "Perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan bersabarlah dengan sungguh-sungguh dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu. Kamilah yang memberikan rezeki kepadamu. Kesudahan yang baik di dunia dan akhirat adalah bagi orang yang bertakwa." Nah, di dalam ayat ini Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW serta setiap kepala keluarga muslim untuk mengajak keluarganya melaksanakan sholat pada waktunya. Allah juga menyatakan bahwa kami tidak meminta kepadamu rezeki dengan perintah sholat ini, dan kami tidak membebanimu untuk menanggung rezeki bagi dirimu atau keluargamu. Kamilah yang memberikan jaminan rezeki kepadamu dan kesudahan yang baik di dunia maupun di akhirat bagi orang-orang yang menghiasi dirinya dengan ketakwaan. Nah, selain disebutkan di dalam Al-Quran tadi, juga disebutkan di dalam hadis Nabi, yaitu An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrati fa abawahu wa yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Yang artinya, dari Abu Hurairah, sesungguhnya dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, setiap kelahiran anak berada dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya mempengaruhi anak itu menjadi Yahudi,
Nasrani, dan Majusi. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, hadis tersebut menandakan bahwa peran orang tua terhadap anak sangatlah besar. Lingkungan yang mengintari anak secara tidak sadar merupakan alat pendidikan, meskipun kejadian atau peristiwa yang berada di sekeliling anak secara tidak dirancang. Namun keadaan-keadaan ini mempunyai pengaruh terhadap pendidikan positif maupun negatif. Poin yang ketiga yaitu tentang fungsi keluarga di dalam Islam. Keluarga merupakan tempat yang penting bagi pengembangan anak-anak baik secara fisik, emosi, spiritual, dan sosial. Dari kajian lintas budaya ditemukan ada dua fungsi utama dari keluarga, yaitu secara internal dan eksternal. Secara internal memberikan perlindungan psikososial bagi para anggotanya, dan secara eksternal itu mentransmisikan nilai-nilai budaya pada generasi selanjutnya. Nah, di dalam perspektif perkembangan, fungsi paling penting dari keluarga adalah menentukan perawatan dan sosialisasi kepada anak. Sosialisasi merupakan proses yang ditempuh untuk memperoleh keyakinan, nilai-nilai, dan perilaku yang dianggap perlu dan pantas oleh anggota keluarga dewasa, terutama orang tua. Kajian tentang fungsi keluarga merupakan salah satu topik yang harus diperhatikan dari para peneliti. Secara umum, fungsi keluarga merujuk pada kualitas kehidupan keluarga, baik pada level sistem maupun subsistem, dan berkenan dengan kesejahteraan, kompetensi, kekuatan, dan kelemahan keluarga. Poin yang terakhir yaitu keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Kalimat sakinah, mawaddah, warahmah sebenarnya telah disebutkan di dalam Al-Quran. Kalimat ini menjadi bagian dari fungsi dari tujuan menikah di dalam agama Islam. Kalimat ini juga sering diucapkan pada khutbah pernikahan ataupun dalam undangan pernikahan. Hal ini telah dijelaskan di dalam Al-Quran, surah Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa ia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri, agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Nah, di dalam ayat ini terdapat kata litaskunu dan juga sakinah, mawaddah, serta rahmah. Ketiga kalimat tersebut sering kita gabungkan menjadi satu, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah artinya tenang atau tentram. Sakinah artinya tenang atau tentram. Mawaddah artinya cinta kasih, dan rahmah artinya rahmat. Jika dilihat lebih jauh, sakinah merupakan kedamaian yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati para nabi dan orang-orang beriman agar tabah dan tidak getar dalam menghadapi rintangan. Jadi, sakinah dalam keluarga dapat dimaknai sebagai keadaan yang tetap tenang meskipun menghadapi banyak rintangan dan ujian kehidupan. Quraisy Shihab menjelaskan makna mawaddah dalam buku Penganti Al-Quran sebagai cinta, yaitu orang yang memiliki cinta di hatinya akan lapang dadanya dan penuh harapan serta jiwanya akan selalu berusaha menjauhkan diri dari keinginan buruk. Sedangkan rahmah artinya sebagai keadaan jiwa yang dipenuhi dengan kasih sayang. Nah, rasa kasih sayang inilah yang akan membuat seseorang berusaha memberikan kebaikan, kekuatan, serta kebahagiaan bagi orang lain, tentu dengan cara-cara yang lembut yang diiringi dengan kesabaran. Nah, dari makna kalimat sakinah, mawaddah, warahmah tersebut dapat kita temukan bahwa keluarga ideal merupakan keluarga yang mampu menjaga kedamaian serta memiliki cinta dan kasih sayang. Ketiga ini sangat penting untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia. Cinta adalah perasaan yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan dirinya. Sedangkan kasih sayang adalah perasaan yang dilahirkan keinginan untuk membahagiakan orang yang dicintainya. Dan dua hal ini sangat dibutuhkan dalam pasangan suami istri. Nah, demikianlah materi tentang konsep dasar pendidikan keluarga yang dapat saya bahas pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.